kemudian mengisi daftar hadir dan mengambil snack yang untuk umaha, untuk ibu-ibu untuk segera mempersiapkan diri pula di ruang belakang, dan juga sekali lagi mengkondisikan putra putrinya sehingga nanti ketika kegiatan taklim berjalan anak-anak bisa terkondisikan sehingga tidak mengganggu jalannya pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian, para hadirin, wali murid dari Madrasah Ma'had Ta'limus Sunnah yang kami hormati, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada Anda semuanya, di mana pada hari ini, pada pagi hari ini, pada tanggal 5 Rajab ini, 6 Februari, menyempatkan diri untuk memenuhi undangan sehingga bisa terjadi muamalah antara pihak sekolahan dengan wali murid. Jamaah sekalian, insyaallah taala, untuk membersihkan waktu, kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini, di mana insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan mengadakan pengajian wali murid yang mana insyaallah taala akan diisi oleh Al-Ustaz Khaliful Haji Hafizahullah taala. Kemudian tema yang sebagaimana telah kita beritahukan kepada antum sekalian berkaitan dengan tarbiyatul aulad, yaitu tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Peran orang tua di dalam pendidikan anak. Hadirin jamaah sekalian, susunan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari mudir Ma'had Ta'limus Sunnah, yaitu Al-Ustaz Abu Usamah Herwanto. Kemudian selanjutnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Khaliful Haji Hafizahullah taala. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jamaah sekalian, hadirin, untuk sesi tanya jawab kami mohon kepada orang tua, bapak ibu untuk mempersiapkan tentang pertanyaan, soal-soal yang mungkin akan disampaikan atau ditanya kepada beliau pemateri, sehingga nanti ketika pada waktunya sesi tanya jawab maka soal tanya jawabnya sudah siap. Hadirin jamaah sekalian, kita langsung pada pokok yang kedua, yaitu sambutan dari mudir Ma'had Ta'limus Sunnah, beliau Al-Ustaz Abu Usamah Herwanto. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Mahathir Sunnah rahimahumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia dan di tempat yang mulia, dalam masjid ilmu, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita mengadakan kajian, yaitu nasihat kepada kita semuanya, terutama para wali santri, berkaitan dengan peran pendidikan, peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini kita Mahathir Sunnah yang merupakan lembaga pendidikan dan dakwah telah berusaha berperan serta di dalam mendidik daripada anak-anak kaum muslimin, tentunya dengan kemampuan yang ada pada kami. Dan alhamdulillah ini termasuk salah satu lembaga pendidikan sunnah yang ada di kota Semarang ini, yang kalau kita tengok sejarahnya, bahwasanya kita berdiri pada tahun 2005, sekarang sudah 2017, dengan latar belakang 2022, sehingga sudah 17 tahun, sehingga sebenarnya sudah cukup panjang perjalanan kita. Jadi ketika kita dulu awal pendidikan, ya kita adalah bapak-bapak yang masih punya anak kecil, yang pengen agar anak-anak itu kita didik dengan materi pelajaran sebagaimana yang kita harapkan, yaitu pelajaran yang sudah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perlu kita sampaikan, mungkin para wali santri yang ada banyak yang mereka baru kenal dengan Mahathir ini. Bahkan ada sebagian wali santri kita sebenarnya dia tetangga kampung dan kita ini, karena dia semangat dengan sunnah, dia sekolahkan anaknya di sekolahan yang jauh yang sama-sama sunnah, mungkin jaraknya dari sini ada 15 kilo ada, tapi ternyata di tetangganya sini ada ya, masya Allah. Ini di antara kejadian demikian. Ini saya harapkan nanti sedikit pengenalan tentang Mahathir ini. Jadi kita berdiri pada tahun 2005 dengan latar belakang yang kita sampaikan, dan memang kita dengan SDM semampu kita, seadanya kita, dan alhamdulillah dengan berjalan waktu kita juga sambil belajar, juga sambil ada juga rekrutan baru yang memiliki keilmuan-keilmuan yang juga semakin meningkat. Nah, kita harapkan mari kita bersama-sama bertahun di dalam mahat ini, apakah kita sebagai pengurus, apakah sebagai asatid, atau sebagai wali santri, atau sebagai muhsinin, untuk memajukan pendidikan daripada putra-putri kaum muslimin. Jadi ini yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan sejarah daripada berdirinya mahat kita ini. Kemudian untuk berikutnya, kita harapkan di antara kita para wali santri, kemudian dengan pihak mahat, benar-benar ada kerjasama yang baik di dalam masalah mendidik daripada anak kita ini, ya, sebagaimana nanti insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khalil Hadi Hafizahullah Ta'ala, ya, tentang masalah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Maka saya harapkan benar-benar nanti di antara kita, yaitu para orang tua, untuk bisa bekerjasama dengan sebaik-baiknya, ya, dalam masalah pendidikan anaknya di mahat kita ini. Jadi demikian sambutan dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian
sedikit memahami dengan apa yang kita maksudkan, termasuk diantaranya adanya pengajian bulanan wali santri ini yang kita inginkan ada berjalan, ada jalin komunikasi antara pihak Mahat dan pihak orang tua. Alhamdulillahalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Mudir Ustaz Abu Usama Irwanto. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan lagi untuk para jamaah yang di masjid untuk maju lagi ke depan, karena dari wali murid yang baru datang masih mencari tempat duduk, kasihan nanti kalau mereka tidak sampai dapat. Jadi saya mohon untuk yang bisa maju ke depan semuanya sehingga yang belakang bisa mendapatkan tempat duduknya di dalam masjid. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan kepada para umahat yang membawa putra putri, sekali lagi untuk mengkondisikan putra putrinya. Demikian pula saya ingatkan untuk jamaah sekalian, terutama untuk yang ibu-ibu, para umahat, ketika berjalan taklim saya mohon untuk tidak berbicara sendiri. Sekali lagi saya mohon kepada para umahat, ya, ketika berjalan taklim mohon untuk tidak berbicara sendiri, sehingga kita semua di sini bisa beristifadah mengambil faedah dari beliau Al-Ustaz Khaliful Haji. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, para hadirin, kita masuk pada inti acara, yaitu tentang pengajian dari sekolahan, di mana insyaallah taala akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Khaliful Haji Hafizahullah taala. Saya persilakan kepada beliau Al-Ustaz Khaliful Haji. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jazakumullahu khairan kepada mudir ma'had, semoga Allah memberkahi beliau dan mencatat amalan-amalan beliau di sisi Allah, dan juga kami sampaikan jazakumullah khairan juga kepada wali santri. Semoga apa yang antum usahakan di dalam mendidik anak-anaknya antum semua tercatat sebagai amalan soleh yang bisa antum petik besok ketika di suatu hari yang dunia dan seisinya tidak ada manfaatnya kecuali hanya amalan kita semuanya. Kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak panjang lebar karena dikasih waktu hanya 1 jam, padahal peran pendidikan anak itu segini buku tebalnya dan harus saya kupas satu-satu. Tapi karena waktu nggak memungkinkan, jadi saya mungkin saya akan ambil ya sebatas waktu yang diberikan, sedangkan sisanya tanggung jawabnya
Pak Ustadz Abu Usama sebagai apa? Mudir pesantren. Saya akan bahas dulu kerangka tema dulu, karena saya kalau ngaji tematik harus menyampaikan kerangka yang saya harus sampaikan. Karena terkadang jamaah ini setelah selesai belajar itu ditanya, tadi tuh belajarnya opo gitu kan, mbuh ora dong aku gitu, ora paham. Makanya butuh saya harus kasih kerangka dulu tema yang akan disampaikan. Dan kalau ada kerangkanya mungkin bisa dipahami dengan bagus dan bisa diapal dengan secara cepat. Nggih, dan mohon dicatat Pak, karena ini poin penting yang harus difahami. Kerangka yang pertama yang harus dibahas adalah dari kata judul, makna peran. Peran itu siapa? Ini kerangka pertama yang kita akan bahas adalah makna peran. Kerangka yang kedua, kewajiban anak ini, pendidikan anak ini pada dasarnya tugasnya orang tua apa tugasnya guru? Ya, tugasnya orang tua apa tugasnya guru? Poin ketiga adalah judul ini sebenarnya intinya di poin ketiga. Berarti hak anak yang harus dia dapatkan dari orang tua itu apa? Ini 3 kerangka aja insya Allah. Dan ini saya anggap pelajaran penting Pak, karena terkadang orang tua itu nuntut ke anak, tapi orang tua tidak paham dia itu punya kewajiban yang harus dia berikan kepada anak. Anak itu punya hak yang dia harus ambil dari orang tuanya. Dan rata-rata manusia hanya pahamnya haknya adalah dikasih makan, dibesarkan, tidak. Beberapa referensi buku yang sudah ditulis banyak banget, dan saya juga seneng moco kitab terkait dengan ini. Karena ya saya sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, plus Pak, orang tua yo iya, guru yo iya, pemilik pesantren yo iya, jadi mumet kan urusannya kan. Jadi ini harus dipikir, diperhatikan oleh kita semuanya. Taib ya. Kita kembali kepada kerangka pertama Pak. Peran itu artinya apa sih peran itu? Peran itu kalau kita mau cari di Kamus Indonesia, ini kan sing gawe tema sapa orang ngerti aku ya. Jadi harus dibedah dulu tema iki. Peran itu apa sih? Peran itu adalah seseorang yang sudah melakukan kewajibannya, itu baru bisa dinamakan dia itu punya peran. Berarti kalau kita sebagai orang tua guru ngiso belum bisa menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, berarti Anda belum sempurna perannya kepada anak. Pun jelas nggih? Berarti apa itu peran tadi? Peran itu kewajiban nih wong tua kepada anak itu apa? Itu namanya peran. Ketika orang tua itu bisa menunaikan kewajibannya dan haknya anak Anda bisa tunaikan, berarti Anda memiliki peran kepada anak. Bisa dipahami nggih? Mana peran nggih? Nah, ini makna peran. Poin kedua, kerangka kedua adalah sebenarnya anak ini pendidikan iki tugasi wong tua
apa tugasnya guru? Seakan-akan orang tua itu kalau sudah nitipkan anak ke pondok, berarti seakan-akan apa? Iku tugasnya guru, tugasnya pesantren. Dan orang tua tidak pernah ngecek sama sekali terkait dengan pendidikannya, akhlaknya, itu enggak. Bahasa Jawane wis pasrah bongkoan wis kepada pihak pesantren. Nah, kira-kira ngono bener apa salah? Salah, Pak. Pondok duduk tempat buangane anak jenengan, Pak. Jangan dikesankan pondok itu tempat pembuangannya anak, bukan. Jadi jangan dibahasakan orang tua itu wis lepas bebas kalau anak itu wis mondok. Buktinya ketika lagi sekolah online, orang tuanya stres apa ora? Stres, Pak. Telepon itu ke kita, Ustadz, wis nang pondok wae Ustadz, stres aku anak-anakku lah. Ini seakan-akan tanggung jawab anak itu apa? Pindah nang tanggung jawab pesantren. Jadi orang tua itu tugasnya nggawe anak, setelah anak sudah jadi didekek nang pesantren. Begitulah begitulah jeritan guru tuh ngono, Pak ya. Seakan-akan guru itu jeritane sampai nggak ngopeni anake dhewe, ngopeni anake wong gitu loh, Pak. Nah, inilah dibutuhkan kerjasama antara orang tua sama pihak pesantren. Maka ini judulnya itu peran orang tua kepada anak. Sebenarnya judulnya itu orang pesantren nih, peran nih. Jadi pesantren ini gaya ini bahasanya. Aku lo dudu tugasku didik anakmu iku bahasane ngono, Pak. Iku perane wong tua gitu loh. Iku perane wong tua iku sebenere ngono loh. Cuma aku iki dititipin. Yang namanya dititipin ya sesuai dengan penitipannya. Kan ngono toh. Nah, gimana caranya biar bisa bagus antara barang titipan tempat yang dititipi dengan yang punya titipan itu ya harus ada sinergi, harus ada ta'awun, harus ada saling bau membau untuk pendidikan anak. Ora kok dititipno ya wis, ora pernah telepon, nggak pernah nanyai, nggak pernah nanya keadaannya, nggak pernah menyupport anak sama sekali. Dan ini psikisnya anak nanti akan kita bahas sedikit. Psikisnya anak ini hancur gara-gara kelakuan. Saya kalau bahasa kelakuan, Pak, Jatimuran, kelakuan wong tua sing koyok ngene iki. Psikisnya anak hancur. Jadi jangan gitu, gak oleh. Nah, berarti apa sih sebenarnya anak itu sebenarnya tugasnya sopo sih dalam pendidikan anak, dalam pendidikannya? Tugas pertama kali yang dipikul, Pak, untuk anak itu adalah orang tua. Pendidikannya anak itu sebenarnya tanggung jawabnya wong tua loro. Difahami benar ini? Apa dalilnya? Dalilnya jelas, jenengan ya apal dalile. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Dhamirkum kembali kemana? Dhamir pada kata ku, antum pada ku, dan ku itu khitabnya ke siapa? Ke suami, ke orang tua. Berarti perintah menjaga keluarga, yang mana keluarga itu cakupannya adalah dia, dan cakupannya adalah istri, dan cakupannya adalah anak. Itu tiang keluarga yang namanya usro. Di dalam komus Arab atau komus Indonesia, yang namanya usro itu terdiri dari tiga tiang, Pak. Tiang pertama adalah suami, tiang kedua adalah siapa? Istri, tiang ketiga adalah siapa? Anak. Jadi kalau
Kalau tiang satu mugo ono Pak, mumet urusane Pak. Mumet urusane. Makanya ini harus sinergi antara tiga tiang ini bersinergi. Nah, berarti dalam hayat tadi apa tadi? Tugas pendidikan nih agamane anak itu sebenarnya adalah tugasnya orang tua. Jenengan harus pahami, bukan tugasnya Pak Guru, bukan tugasnya Ustadz, bukan. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, kemudian karena orang tua sibuk nggak punya ilmu, dititipkanlah kepada guru. Nah, walaupun itu dititipkan Pak, tapi tetap tugas utamanya adalah apa? Adalah orang tua. Itu anaknya jenengan Pak, duduk anaknya Pak Guru, duduk anaknya Ustadz, itu anaknya jenengan. Manfaat yang akan diambil ya kembali ke jenengan. Nisbai anak iku anake sapa? Bukan anake Ustadz, anaknya jenengan. Tetap iku milik jenengan, bukan miliknya pesantren, bukan miliknya Ustadz, tapi milik jenengan. Berarti kalau itu miliknya jenengan dan ada harumnya yang menikmati juga adalah jenengan, berarti peran utama di dalam pendidikannya anak adalah orang tua. Omongan ini Pak nabur aku dewe Pak, aku juga orang tua gitu kan. Saya juga orang tua. Kita sama-sama orang tua Pak, punya anak. Ini yang harus diperhatikan dengan cermat sekali. Lihat hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang apa? Kepemimpinannya. Suami pemimpin kepada siapa? Istri dan anak-anaknya, dan akan ditanya tentang kepemimpinan kali. Nggak ada dalam hadis itu Pak Ustadz pemimpin terhadap anak-anak jenengan dan istri jenengan, nggak ada. Ya suami Pak dan orang tua. Nah ini karena aku kalau waktunya panjang ada daurah ini Pak, mungkin saya panjangkan, tapi kan mepet waktunya. 1 jam suruh bahas ini, aduh, tak kebayang saya Pak. Deal ya? Jelas ya? Jangan kalau ingin nanya monggo, nanti kalau konsultasi dengan kayu monggo. Dah jelas ya. Jadi orang tua itu, anak itu pada dasarnya kewajiban pendidikan anak dipikul sinten Pak? Sepakat ya? Orang tua nggih sepakat gini, jenengan dipahami. Sepakat pendidikannya anak itu dipikul, diwajibkan pertama kali kepada orang tua. Jadi harus dipahami dengan baik. Terus ketiga, ini yang inti daripada pembahasan adalah apa haknya anak dari orang tua. Orang tua itu sudah memberikan haknya anak apa belum? Apa haknya anak yang harus kita berikan kepada anak? Ini harus dibahas. Saya lewati banyak Pak ya, padahal poin pertama-tama itu penting, cuma harus mau diapain lagi. Satu, monggo dicatat Pak ya, catat. Haknya anak adalah ikhtiyaru ummi sholihatin lah, memilihkan ibu yang solihah untuk anak. Ini penting, ingat, haknya anak dari orang tua adalah apa? Memilihkan ibu yang bagus untuk anak. Memilihkan ibu yang bagus untuk anak. Ada pertanyaan,
Ustadz, kami wis nikah gitu kan. Kalau pengen nikah mana toh? Gak ngono Pak. Bahasa iki ada dua makna. Aku ngerti wisan, antum paling wis mengarahi ke arah sono, makanya tak bahase. Memilihkan ibu untuk anak, ibu ini harus apik, harus solihah. Maksudnya piye? Itu dua makna. Makna yang pertama, kalau Anda belum menikah, carilah wanita yang wanita itu solihah. Itu hai anak loh ya. Anak bisa menuntut kepada Anda di saat dia sudah besar, kemudian lihat ibunya, anaknya kok nggak soleh gitu Pak ya, anaknya kok nggak soleh, itu bisa menuntut ke orang tua. Pak, jangan marahin saya. Wong bapak saja tidak memberikan hak saya. Lu opo le? Bapak nyari istri sing cantik tok. Agamane rusak tuh. Makanya wajar aku jadi gini tuh wajar. Soalnya salah bapak. Nah ini Pak, apakah terjadi? Terjadi di zamannya Umar ibn Khattab. Ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, yashku, mengeluh tentang uququ waladi, tentang durhakanya anak. Wahai Amirul Mukminin, anakku nuwakal, durhaka nang aku, wis udah TTL sampai entek Pak. Pokoknya anakku durhaka, wahai Amirul Mukminin, piye iki gitu kan. Jari Umar bin Khattab dipanggil Pak, dimarahin anaknya. Kamu itu jangan durhaka sama anak. Si anak nanya, ya Amirul Mukminin, ala as'al, oleh nggak aku takon? Boleh nggak aku nanya? Qala, apa? Mahakul ibn ala walidihi. Opo hae anak dari orang tuanya? Apa wahai? Apa? Lalu Umar berkata, Allah yang takia uman lah. Hendaknya suami itu benar-benar memilihkan ibu yang baik untuk si anak. Kata si anak, ya Amirul Mukminin, itu dia. Bapakku tidak memberikan haknya kepadaku. Dia cari bukan ibu yang beragama. Bayangkan Pak. Lalu Umar marah-marah. Laqad aqqa waladuka, sungguh anakmu itu durhaka kepada kamu karena engkau telah durhaka kepada anakmu. Pun jelas ya. Makanya kalau cari istri, sekarang sudah cari Pak, nanti saya ingin untuk yang muda-muda dulu. Kalau cari istri, ojo kok cari ayuni. Mikiro terkait dengan anak kita nanti. Hak yang harus kita berikan kepada anak, carikan untuk ibu yang baik dari anak. Apa hubungannya Pak? Yo iyalah, kalau ibu elek akhlaknya, maksudnya orang kok elek rupane, elek akhlaknya, elek agama nih, mau jadi apa anaknya Pak? Sekarang saya nanya jenengan Pak, kira-kira Pak, senengan nanam jagung, bibit jagung itu bibit sing elek, kira-kira muncul enggak apa namanya jagung sing apik? Ora bakal. Jenengan duwe kucing Pak, atau duwe sapi, duwe kambing, kambingi rembesen, bapakne yo rembesen, mbokne yo rembesen, welek pol, kira-kira muncul enggak anak sing apik Pak? Ora bakal muncul anak sing apik. Pe tekon ndi muncule Pak? Ora iso. Nah ini saya nggak panjangkan Pak, cukup di situ aja. Masih panjang ini. Anda punya beberapa athar, contoh-contoh banyak banget. Sekarang Ustadz, piye aku sudah punya istri gitu kan, gara-gara piye aku punya istri sekarang. Maka ibu-ibu ini jenengan harus paham ini. Sekarang ibu yang sekarang jadi ibu dirubah. Akhlak kamu yang jelek, kelakuan kamu yang jelek harus dirubah.
itu kasihan anakmu nanti yang akan lahir itu. Kalau sudah selesai, Pak. Yang akan lahir ini lo kasihan karena melihat akhlak kamu dan budi pekerti kamu yang nggak baik itu berefek kepada anak. Maka anak itu punya hak yang harus kita tunaikan. Gitu loh. Wajar kalau dia bisa nuntut, gimana saya kayak begini suka bantah, suka apa? Wong ibuku suka bantah kok. Jadi jangan nyalakan anak 100%, Pak. Lihat kita sebagai ayah, sebagai ibu. Apalagi anak itu nyuntuk ibu. Makanya kenapa kok dibahas ibu, Pak? Karena anak itu adalah madrasahnya ibu. Maka tindak tanduknya anak itu rata-rata menyerap dari kelakuannya ibu. Ya ini suami, orang tua, bapak, berikan haknya anak. Nasihati istri kita dengan nasihat yang baik. Harus dirubah ibu. Zaujati, istriku, sayangku. Harus dirubah karakter-karakter yang kaku, yang keras, yang suka marah, yang suka ini harus dirubah. Makanya yang susah kalau dipondokkan, Pak, dengan lihat anak seneng wakal. Ini pengalaman ini, anak seneng wakal, Pak. Kenapa anak kok wakal? Sama nih sendelai, delok lak wateke padha karo ibuke. Kelakuane lak padha karo ibuke. Atau padha karo bapake. Lari kemana lagi? Kalau gak bapak, kalau gak ibuke. Lari ke arah sana. Jadi yang susah itu pesantrennya stres ngurusi anak jenengan, kesalahan awal dari jenengan. Orang tua nyalakan pesantren. Ya ora. Pesantren nggak pecus ngurusi anak, wis ngene melayu, anak ya apa jenenge lari dari pesantren ya kan? Iku disalahno pesantren, padahal pesantren wis maksimal mendidik anak, mengawasi anak jenengan itu maksimal, cuma kebaruse anak gitu loh. Saking nuwakali anak. Kenapa anak ini nakal? Proses nakalnya dari mana? Jangan lari jauh-jauh, orang tua dulu. Jangan lari jauh-jauh, Pak. Lihat orang tua, lihat ibu, lihat bapak. Bagaimana proses dia dalam membuat anak. Bagaimana proses dia di dalam mendidik anak ketika kecil. Bagaimana lihat. Ini kan akibat. Yang namanya akibat ada sebab. Sebabnya dari mana? Jangan lihat akibatnya, lihat sebabnya dong. Paham nggih? Jawa Timur, Pak, sedikit semangat, Pak ya. Jawa Timur kan semangat, Pak. Enggak lemes gitu loh, Pak. Ya kayak gini ini gitu loh. Kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh kita rasain, Pak. Karena kita pengasuh pesantren. Kita merasain bagaimana santri wakal itu ngerasain, Pak. Kita kadang-kadang sampai hilang itu delei, Pak, nyari. Kita udah rasain gitu loh. Terus ujung-ujungnya yang di sana sapa? Pihak pesan, mana peran orang tua tuh di mana di sini ini? Dah, deal, Pak ya. Khair insyaallah. Jadi sekarang kesimpulannya. Satu ini tolong ibu-ibu, bapak-bapak ibu ya diperhatikan. Kalau kita pingin anak kita itu baik dan soleh dan solihah, wadahi sih. Wadahe harus apik, air mani kita harus apik, air mani wong wedok harus apik. Akhlake akhlaki bapak harus apik, akhlake ibu harus apik. Maka akan muncul anak menjadi anak sing apik. Ini secara teori, Pak. Takdir udah nanti belakangan urusan takdir. Ini hak yang harus diberikan kepada anak. Sudah setengah jam, Pak, kayak siji. Kedua,
kedua saya tinggal, ketiga saya tinggal. Penting keempat. Berarti sekarang masuk kedua Pak ya. Kedua min huquqit tifli fil Islam riayatuhu wal infaqu alaihi min halalin. Haknya anak dari orang tua. Anak itu dikasih makan barang halal, ojo sampai dikasih makan barang haram. Perhatikan Bapak Ibu, ojo sampai masuk ke dalam perutnya anak itu barang haram. Memang kenapa? Di pelajaran usul fikih, ini langsung ke inti Pak ya. Ini nggak usah ke sana sini, ke usul fikih. Di usul fikih ini berarti kan perkara haram yang berupa makanan Pak, itu benar-benar nggak boleh dimakan kecuali darurat. Ada perkara haram boleh dilakukan kalau memang itu dibutuhkan, itu boleh. Artinya sisinya itu nggak sampai kepada darurat, baru ketika dibutuhkan aja itu boleh. Tapi para ulama mengatakan untuk makanan nggak bisa. Untuk makanan nggak bisa. Artinya nggak bisa dimakan kecuali karena darurat. Sakliyane sik mungkin. Contoh Pak, istri kita misal contoh butuh operasi atau butuh dokter laki-laki. Itu pendapat yang paling kuat. Nggak mesti sampai darurat. Nggak mesti. Dibutuhkan itu masih bisa yang megang itu laki-laki, masih bisa. Tapi kalau udah urusan makanan nggak bisa Pak, harus sampai keadaan darurat baru boleh dimakan. Ketika di usul fikih bahas koyo ngono, aku pusing, kenapa dibedakno? Saya baca, ketemu sebuah titik. Ternyata makanan yang kita makan itu akan memberikan efek kepada perilaku dan karakter. Perilaku dan karakter. Nah, kalau anak dikei mangan barang haram, pek piye karaktere, Pak? Bagaimana karakternya anak? Rusak. Maka fa innahu yu'athir fi suluki wa akhlaqi. Mangan barang haram itu berpengaruh banget terhadap akhlak-akhlaknya anak dan karakter-karakternya anak. Ayo orang tua mikir sekarang. Anakku kok kuwaku ngene iki piye? Anakku kok suka sedikit dinasihati malah marah-marah. Coba ayo mikir masa lampau kita mungkin anakku ini penuh dengan makanan yang haram. Ayo kita lihat makanan apa yang kita kasih ke anak-anak kita sehingga memiliki karakter yang kayak gini ini. Pun jelas ya, masih banyak Pak efek samping, masih banyak. Tidak terkabulkan doa itu masih banyak. Kita nggak bahas. Tapi yang kita bahas adalah perhatikan Syekhul Islam Taimiyah, Ibnul Qayyim dan banyak ulama yang lain mengatakan apa? Bahwasanya makan barang haram itu berpengaruh kepada karakter dan akhlaknya anak-anak kita. Maka susah dalam pendidikan. Nah, yang susah pesantrennya kan Pak yo.
Wah, anak kok watos sih. Dikandani kok malah ngeyel. Pernah nggak jenengan nemu santri, Pak? Dikandani karo gurune iku malah mencak-mencak. Ada gak tadi musuna? Ono ora? Ono to, jujur ae ora apa-apa. Lho ono ya ono, Pak. Lho malah mencak-mencak lho, Pak. Disuruh nanti kamu kuusir lho. Gampang. Siap saya. Hari ini berangkat nantang, Pak. Ya Allah, itu santri model piye iki mali. Kenapa ini masalahnya? Kok ono apa kok ada murid sengkoyok ngene iki lho apa? Lebih ngeri lagi, Pak. Ono diajari lho, Pak. Orang dong-dong. Sampai guru ini stres ngajari anaknya. Iki mangan opo bocah iki kok sampai bodoh kok nemen kok ini. Kasihan Pak gurunya, jenengan nyantai wae nang omah, Pak. Iso turu iso apa? Gurune gak iso turu mikir piye iki kok. Santri kok bodoh tenan iki piye ceritane iki? Apa karena aku gak iso ngajar atau bagaimana? Itu sing stres iku gurune. Orang tua enak turu-turu wae. Gurune gak iso turu, Pak. Kalau saya nggak bisa tidur, nggak tahu yang lain. Ada kalau punya murid gak iso kok nawah kali ana opo ya arene. Mikir saya kalau saya mikir, Pak. Iki diajari kok ora dong-dong iki kene opo iki. Iki teori piye wae iku ora dong-dong, Pak. Ora paham-paham iki kene opo iki. Ternyata pengaruhnya di sisi makanan. Gimana mau bisa paham, Pak, panganane haram, Pak? Bagaimana hati itu bisa bersih? Oh, makanannya haram. Sedangkan kecerdasan dan pemahaman letaknya di hati. Kalau hati ini kotor, piye caranya bisa cerdas? Bagaimana caranya bisa paham? Makanya lihat, ini harus ada sinergi, Pak. Orang tua ngei mangan, engko nek SPP ini teko riba digawe nang pondok. SPP ini dari cicilan apa? Dari bunga, dari hasil merampok, hasil tipu. Iku dikekno pangane anak-anak. Ya Allah, jangan. Ketiga, saat kalau nanti sudah waktunya tolong di kadang semangat, kadang-kadang lali waktu ini kok. Saya pakai bahasa Indonesia paham tuh antum? Bahasa Jawa? Semarang ku Jawa ora kok luar Jawa lah. Taib, ini poin ketiga. Min huquqit tifli afil islami riayatuhu sikian. Haknya anak dari orang tua, hendaknya orang tua itu menjaga kesehatannya. Menjaga apa? Kesehatannya. Kesehatan insya Allah yang saya bahas bukan di situnya, Pak. Yang saya bahas kesehatan dalam sisi psikisnya. Perhatikan di sini. Para ahli mengatakan innahu la usoba fil kibari illa bi usobin fis sighari. Tidak ada psikisnya rusak ketika dia dewasa kecuali memang sejak kecil psikisnya itu rusak. Dan ini pengalaman di pesantren itu juga ada bagian yang ngurusi psikisnya santri, Pak. Santri yang bermasalah, ini survei dan ini di buku-buku dan survei kenyataan. Santri-santri itu bermasalah, rata-rata punya masalah sejak kecil. Psikisnya itu rusak ketika kecil. Kok bisa rusak? Gara-gara apa? Orang tua yang tidak perhatian kepada anaknya sejak kecil. Taib. Ini ilmuwan. Saya mengkaji lagi.
saya pengen cari hadis. Ada nggak hadis Nabi alaihi salatu wassalam perintah memukul anak? Ternyata ada di satu hadis itu hanya umurnya berapa? 10. Berarti saya bisa simpulkan umur sebelum umur 10 itu umur rawan-rawannya anak. Jiwa anak itu akan menjadi rusak dan tidak rusak ketika pendidikan orang tuanya kepada anak sejak kecil sebelum umur 10 tahun. Ketika setelah 10 tahun, 11, 12 sampai selanjutnya itu efek dari pendidikan orang tua sejak dini. Kenapa anak itu kok bandel? Kenapa anak itu kaku? Kenapa anak itu suka marah-marah? Itu psikisnya itu rusak ketika sejak dini dihancurkan oleh kedua orang tuanya dalam pendidikannya nggak benar. Anak suka dimarahin, anak dipukulin, anak ditempeleng. Wajah-wajah suka nempeleng anak kok iya. Nggihwatan. Gak oleh, Pak, hati-hati nih. Sesalah anak apapun itu ada teori ilmunya. Orang kok main plek tamper disadui, dibanting. Psikis anak rusak, Pak. Jiwa anak itu rusak. Ketika rusak apa yang terjadi? Di masa-masa itulah masa-masa marah, masa-masa mangkel kepada kedua orang tuanya, dilampiaskan kepada sekolah-sekolah yang ada. Ini sekolah-sekolah ngerawati anak-anak ini adalah karena orang tua yang salah pendidikannya kepada anak. Tolong, peran orang tua kepada anak itu penting dalam masa depannya anak. Bahkan lihat, Insya Allah, lihat Pak, fadhil qaswah al-mufarritu fiha wa hadhihi sulukiyatul khati'atu tu'athiru 'ala nafsiyatil ghattati tariyah summa yata'atta ba'da dzalikal maradun nafsi. Jadi psikisnya anak itu terganggu karena pendidikan awalnya itu adalah salah. Dan saya pernah pengalaman, ini pengalaman orang lain Pak ya. Ternyata pendidikan ini berefek ketika menikah. Sampean sananya antum Pak, sampean perhatikan orang tua, istri antum perhatikan istri antum. Gimana cara mendidiknya istri antum? Kok kalau anak dikit dimarahi, salah dikit loh Pak, salah dikit. Lambini mulutnya istri itu 1 jam ngomel itu nggak apik itu, anggitnya apik ngono. Nah sampean telusuri Pak, kenapa istri kayak ngono iku Pak? Itu psikisnya rusak ketika pendidikan orang tuanya begitu. Tanya istrinya lah ngono Pak. Itu karena musalsal Pak, berantai. Contoh lagi, kenapa sampai ada ibu membanting anak ketika anaknya itu salah, dibanting Pak, dipukulin. Lihat kenapa gini? Itu jiwanya udah rusak, fisiknya udah rusak. Itu kenapa? Pendidikan orang tuanya dulu tuh begitu, sehingga pendidikan rasa sakit yang dia derita, dipukul dan dianiaya oleh kedua orang tuanya, dipukul. Walaupun orang tua nggak pengen menyakiti, siapa orang pengen menyakiti Pak? Tapi itu pendidikan yang dirasa oleh anak, itu sebuah penganiayaan dan itu membekas.
anak itu Pak, anak itu yang membekasnya ini tabiatnya anak ini. Bukan ketika dikasih jajan, dijajal aja. Iku lupa kalau udah disakiti sekali Pak. Jenengan nanya anak jenengan, pernah nggak Abi mukul kamu? Pernah. Pernah nggak Abi ngajak kamu? Lupa ingat Pak. Dan itu memang begitu. Yang diingat itu adalah yang menyakiti dia tuh nggak pernah bisa hilang. Sehingga itu terus terbayang ketika di masa muda dan di masa ketika menikah psikisnya rusak. Nah, jadi maksud kami di sini kenapa saya bahas Pak? Karena kita ini mondokkan anak. Kalau sudah umur 10 ke atas, itu efek sampingnya ke pondok. Sehingga anak itu nakal di pondok, bandel di pondok, suka ngeyel di pondok. Itu gara-gara peran orang tua di dalam pendidikannya tidak bersinergi dengan pondok. Yes. Cukup ya. Cukup Pak? Masih berapa? Masih 20 menit. Pak, tinggal 1 jam ini. Oh ya. Ya, lanjut Pak ya. Jenengan ini pengen main atau burung? Lanjut apa enggak? Gitu. Engko jenengan sungkan. Lanjut nggih? Lanjut. Yo iyalah pendidikan untuk kita sendiri kok. Gimana caranya anak kita menjadi anak baik kan? Selanjutnya ini saya penggal-penggal Pak, saya banyak yang saya nggak saya baca. Min huquqit tifli ar-rifqu war-rahmatu bi. Haknya anak itu dilemah lembutin. Haknya anak itu disayangi. Jadi anak itu butuh kasih sayang. Anak itu butuh kelembutan dari orang tua. Sesalah apapun Pak anak, piye-piye iku yo anake dhewek. Nanti ada teori gimana anak kok nuwakal, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua, nanti ada Pak ilmunya ada. Cuma sekarang kita bahas haknya dulu. Orang tua harus menyayangi anak, orang tua harus berlemah lembut kepada anak. Dan menyayangi dan berlemah lembut masih ada tanda kutipnya Pak. Nggak boleh ngawur. Anaknya butuh HP dibelikan HP karena sayang. Itu nggak pas, salah. Justru dibeliin HP malah rusak. Makanya dia bilang sayang dan lemah lembut masih tanda kutip. Kita lihat perjalanan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam pendidikan anak terhadap anak-anaknya ya, terhadap anak-anak kecil. Nabi Yuna Masya Allah itu bermain-main sama Husain, sama cucunya ya, wayal afitori, bermain-main di jalan. Ini Nabi. Dan secara psikisnya, anak-anak hubungkan Pak, biar ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Dan akan menjalin sebuah ubuwah wa hunuwah, akan terjalin rasa sayang dan pendekatan antara anak dengan orang tua. Sesibuk apapun Anda, sepangkat tingginya apapun Anda, tetap Anda itu sebagai bapak. Kenapa?
Kalau anak itu terlalu jauh dengan orang tuanya, orang tua mau ngasih nasihat itu nggak diterima. Kamu tuh siapa? Beda. Anak taat kepada orang tua karena takut, dan anak taat kepada orang tua karena cinta. Itu beda banget. Kita ambil yang nomor 2, Pak. Anak itu dengarkan kita, anak itu taat kepada kita, bukan karena takut, tapi karena apa? Cinta dan sayang. Rata-rata anak kita takut kepada bapak karena apa? Karena apa? Jawab, karena apa? Karena wedi. Kenapa kok wedi? Karena bapak suka mukul. Ayo, gelem apa ora? Seblak ngono. Sehingga anak itu menjalankan karena apa? Karena takut. Dan ini berefek, Pak. Pada psikisnya itu ada efeknya. Nah, gimana caranya anak itu patuh dan sudah terbiasa patuh? Ya kita harus ajak bermain. Ajak ya harus ngono. Kita itu bapak itu bahasakan bapak itu bisa menjadi teman mainnya dia. Gimana caranya? Nggak ada masalah bapak ditumpai anaknya jadi sapi, jadi apa? Orang ono masalah. Justru itulah cara bagaimana anak itu sayang kepada orang tua dan cinta kepada kedua orang tua. Setelah itu anak itu nurut kepada orang tua. Caranya begitu. Ini nggak komandan, Pak. Bapak jadi komandan ke anak. Ya anak Melayu, Pak. Wong ada jadi komandan. Jangan. Mohon maaf Pak jenengan, Pak. Pernah guyonin sama Pak sama anak, Pak? Jenengan lho jenengan. Nggih. Sering, Pak nggih. Atau mboten tahu. Jarang Pak ini dirubah, Pak ya. Jangan jarang. Itu harus ada kedekatan, Pak. Kami ini juga kadang-kadang ini saya pribadi nih, Pak, ini pengalaman pribadi. Saya itu ya baru terakhir kekeliruan saya sih keluarga saya. Saya sibuk di pesantren, saya sibuk di dakwah, terkadang sampai jarang ketemu sama anak. Ini pengalaman, Pak. Anak saya nomor 2 itu kritis. Karena saya lagi punya istri banyak, jadi anak yang kedua, istri kedua itu kritis. Abi kok badali Abi kok nggak pernah nggak begitu. Abi pergi aja deh. Abi itu nggak usah tidur sini aja deh. Kaget. Kok bisa anak ngomong Abi ini tidak usah tidur di rumah ini? Maksudnya Abi ke yang lain aja gitu. Bukannya marah-marah enggak. Kenapa anak kok nggak ada rasa rindu kepada anak, kepada orang tua? Padahal saya nggak pernah marah, nggak pernah. Saya selidiki. Ternyata di sini kekurangan saya, tidak ngajak mereka jalan, main-main, nggak pernah, jarang. Karena kesibukan saya. Saya harus rubah, Pak. Karena masih masa umur belum 10 tahun. Saya harus rubah. Nggak bisa begitu. Maka bagaimanapun kita dalam urusan dakwah, dalam urusan tetap anak adalah tanggung jawabnya kita. Bayangkan ya, kita Masya Allah ngisi pelajaran 13 dalam sehari, Pak. Jadi kan pikir sehari aku ngajar 13 materi pelajaran. Kemana ini kan itu? Tapi harus dirubah, tetap ada kesempatan waktu, harus guyonan, main kelereng, main apa, layangan, main. Karena dengan cara ini anak itu bisa patuh, bisa hormat, itu melewati ini. Karena anak itu nggak bisa dididik keras, selalu nggak bisa, Pak. Harus melewati aturan mainnya anak, dan anak itu aturan mainnya adalah main.
Karena masih kecil loh, main Pak, main. Dan orang tua harus ngikuti aturan mainnya anak. Nggak boleh anak harus ngikuti aturan kamu, nggak bisa. Nggak bisa Pak. Karena yang kita pentingkan itu anak, bukan kita. Gitu loh. Jelas ya? Taib. Dan termasuk bentuk kasih sayang Pak, dicium, dipeluk, kemudian gimana caranya dia bisa ketawa, itu dibikin gitu, ketawa, dipeluk, diapain itu. Taib ya. Ini masih Masya Allah. Selanjutnya dikit lagi. Wa min huquqit tifli fil islami adalah tahyiatu bi'atin thayyibatin lah. Termasuk haknya anak dari orang tua adalah menyiapkan tempat yang bagus untuk anak. Menyiapkan tempat yang bagus untuk anak. Kedua orang tua perhatikan, bi'ah, tempat itu punya andil besar di dalam pengaruhnya anak. Akhlaknya, pendidikannya itu punya pengaruh banget. Maka wahai orang tua, Anda ketika meletakkan tempat anak Anda di sebuah sekolahan, itu harus hati-hati. Jangan sembarangan. Anda ketika memilih tempat rumah, Anda harus perhatikan gimana lingkungannya. Anda ketika bangun rumah di mana, pilih mana tempatnya. Itu haknya anak. Anak juga punya hak bagaimana lingkungan saya, lingkungan mainan saya. Itu berarti kan lingkungan teman-teman saya belajar. Jadi jangan sembarangan. Makanya kalau anak disekolahkan tempat umum, gimana keadaan anak nanti? Itu haknya anak bisa nuntut ke orang tua. Ketika orang tua hanya bikin rumah di tempat yang elit, kemudian tetangga-tetangganya nggak bagus semuanya, Anda jangan berpikir ke situ. Berpikirlah bagaimana akhlaknya anak kalau tinggal di sini, dan bagaimana pendidikan anak kalau tinggal di sini. Itu pihak penting, Pak. Adillah ala hadza banyak banget, tapi itu kesimpulannya. Tapi mungkin cukup dulu mungkin ya. Tak buka sisi pertanyaan karena ini baru pendidikan anak di masa kecil, Pak. Belum lagi di masa pengajaran akhlak, pengajaran tauhid, pengajaran ini itu dibutuhkan banget perhatian dan peran orang tua kepada anak. Boleh yang mau nanya, monggo. Kalau Mbak yang mau mengajukan soal bisa tertulis untuk para umahat bisa melewati pintu kecil samping itu. Saya ada Ustaz Qasim nanti yang mengambil soalnya atau kertas yang ditanyakan. Mungkin bagi orang tua jemaah sekalian di sini yang ingin mengajukan atau bertanya kepada Ustaz bisa secara langsung, juga silakan. Iya, monggo. Gimana, Pak? Dibuka aja nggak apa-apa, dibuka aja biar jelas. Mungkin seorang suami sudah memiliki istri. Iya. Tapi ada sopan santun kepada suami itu buruk. Buruk. Sampai yang berusaha dari yang lemah lembut sampai
khawatirnya juga mempengaruhi anak keturunan kita. Iya. Untuk pertanyaan kedua soal makan tadi, kita mungkin orang tua juga sudah berusaha ngasih yang halal, tapi ketika kita bermain di saudara atau apa, mungkin saudara kita ada yang kerja di bank atau apa, apakah itu pengaruh juga? Dan mungkin seperti buah rokok atau apa kan juga pengaruh gitu. Iya. Ibu-ibu tolong didengerin dulu, ibu-ibu jangan kayak pasar. Ini ada pertanyaan bagus. Misal kita itu sudah mendidik istri supaya istri itu baik sama suami, akhlaknya, agamanya, gitu kan Pak ya. Terus kemudian masih begitu aja gitu kan, nggak ada perubahannya. Gimana solusinya kan gitu toh? Tetap kita mengedepankan begini. Sebenarnya ada manajemen nasihatin orang, nasihatin istri. Coba kita manage ketika menasihatin istri. Kenapa istri itu dinasihatin kok belum nerima? Barangkali benang merahnya di kita. Ini dulu. Kok bisa? Saya contohkan, Pak. Saya baca sebuah buku terkait dengan kaidah-kaidah sukses dalam rumah tangga. Ada sebuah judul kaidahnya itu, rubahlah diri kamu sebelum merubah ke istrimu, atau istri rubahlah diri kamu sebelum Anda merubah suami kamu. Itu kaidah. Jadi ini suami kan pengen ngerubah keadaan istri. Itu ada di situ sebuah cerita kasus. Suami itu belum pernah merasakan kelezatan berkeluarga selama 25 tahun, Pak. Bentrok, wah tukaran, wah dikasih tahu begini ngeyel, isine dunia itu pecah, guys. Tengkaran aja sini, Pak. Tengkaran aja sini. Urip karo bojo, Pak, selama 25 tahun. Terus tengkaran aja, kira-kira siapa yang kuat? Ini sudah nggak kuat, Pak. Tapi dia menemukan, berpikir, iya mungkin teko aku. Gimana teko aku? Ini sebuah perubahan luar biasa. Dia merubah teknis di dalam menasihatin istri. Gimana caranya? Tidak semua kesalahan saat itu kita bantai. Ini suami kan cerewet, Pak. Ini salah. Ya pegel bojo sampean. Ngono wae dikritik wae. Ora iso ngono. Dia diem, Pak. Dan laki-laki ini biasanya begitu. Ini sapu salah. Ini kamu nggak nurut. Kritik ae. Oh pegel, Pak, bojo dikritik wae. Lho sampean lho, Pak, diocehi terus. Kira-kira betah to telinga sampean niku? Ora betah, Pak. Bojo ya kaya ngono. Jadi dia nggak mau nerima itu bukan karena apa-apa. Pegel kalau sampean iku modele kaya ngono. Maka diatur main, Pak. Dia ketika salah, ketika istri itu salah, dia diem. Diem, Pak. Ya enjoy aja, diem, enjoy aja. Ternyata diamnya suami pada kesalahan istri, satu memang dia tulis, Pak, tetap dinasihati, tapi satu gak dinasihati. Masya Allah, Pak, berubah 100% itu, Pak. Ternyata dengan cara itu istri itu salut. Biasanya ngoceh wae, ini kok enggak yo? Salut, Pak. Setelah salut, nah muncullah rasa cinta, mulai detik-detik cinta. Lewat itu, Pak, lewat itu. Nah setelah itu, nah baru disampaikan saat-saat yang pas. Kesalahan, iya, Pak, kesalahan ini bukan kesalahan masalah agama loh, Pak. Kesalahan dia kurang ke suami, kesalahan terlambat masa, kesalahan
apa jenenge ngarane terlambat mandi. Ya, itu kesal kayak gitu itu udahlah kecil tak kecil. Yang penting enggak usah ngomong ngono lah. Yang penting tidak urusan agama. Kayak gini Pak, kayak gini ini. Sudahlah, suami itu memang itu hanya suami iya, tapi suami coba mengalah sedikit tapi untuk kemenangan. Nah, itu Pak. Alhamdulillah selesai urusannya, Pak. Dinasihati, Masya Allah, menjadilah wanita yang awalnya nuwakal, nggak patuh, menjadi wanita yang paling patuh. Bayangkan, dengan merubah sikap sedikit dari suami. Nah, si istri Pak, kok gak gelem nurut ke suaminya ini opor. Saya nggak 100% nyalakan istri Pak. Saya bisa sampaikan, bisa jadi awal mula laki-lakinya tidak bisa memanage, menasihatin istri di dalamnya, salah dalam menasihatinya. Istri itu Pak, sebenarnya perempuan di kitab-kitab Akhbarun Nisa, perempuan itu sebenarnya mudah banget. Sampai ada kata dia itu minta kamu tuh poligami mana Pak, oleh Pak. Tapi aturan mainnya harus pinter. Pokok perempuan itu dipolitiki dikitin aja wis wena Pak, kecil. Perempuan itu andai kata digombalin maksudnya. Dia gombalin, itu lo gampang. Naikkan hatinya terus, Masya Allah. Walaupun sodok gak patuh Pak, naikkan. Istri itu wataknya pengen dinaikkan Pak. Ojo diduno, ojo dihancurkan, dinaikkan aja. Walaupun nggak kayak gitu, itu nggak apa-apa. Setelah itu mudah nasihatinya, mudah. Contoh Pak, contoh ini di kaidah supaya sukses keluarga, istri marah, dan posisi istri itu marah dan dia itu salah. Bagaimana laki-laki? Balas marah kan? Gitu, salah Pak. No, Ustadz itu, yo marah juga, balik marah kan? Salah Pak. Terus diem. Walaupun dia salah, itu yang menang Pak. Kalau dia lagi marah, gak usah dibalas. Antum meneng wae. Wes sampai istri selesai. Ketika selesai jangan dijawab, diem aja, tulisin Pak. Kamu gini jam sekian. Nah, seminggu ketika waktu nyaman, enak, sampaikan. Itu caranya begitu. Orang kok dia marah, kita marah, tak tapuk kan. Itu nggak bikin salut istri kepada ente. Nggak begitu cara mainnya. Makanya sih kalau kita nasihatin dia nggak menerima. Kenapa? Kita itu salah. Kayak wong Semarang gak ngono koyo iki. Sikat wae. Lah opo lanang kok diseneni. Sikat. Meneng apa ora? Gak meneng saplok awakmu. Oh, Semarang ngono. Wong ngono ku ora ngono teorine. Nah, jadi mohon maaf. Jadi saya tidak bisa nyalakan istri 100%. Barangkali suami ini yang salah. Oke, kalau memang suami ini ku bener dan istri ini ku mau yang salah, dikasih tahu, dinasehatin sampai elek, ya wis Pak, berarti memang harus diganti baru. Lu piye Pak sudah? Wis sudah teori sudah di semuanya. Kemudian sudah dinasehatin, kemudian sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun terus begitu, masih begitu berarti nggak jodoh memang. Berarti butuh ganti baru. Ya mobil ono sing rusak wae, ya butuh mobil baru. Ya memang diapain lagi mah nggak jodoh. Dan nggak ada masalah dalam Islam, dalam Islam, karena menyatukan watak yang berbeda. Kamu wataknya ya koyok ngono, bojone watake koyok ngono, dan nggak ada yang ngalah. Terus saya piye Pak? Tengkaran terus nambahin dosa, ya wis ganti ganti baru yang mungkin dengan itu lebih baik.
Pertanyaan kedua, barakallahu fiik. Pihak orang tua sudah jaga terkait dengan makanannya. Cuma terkadang anak itu ke Pak D, ke Bude, kemana-mana itu, yang mana Pak D sama Bude itu muamalahnya terkait dengan riba. Gimana ini Ustadz? Ya kan, gimana ini? Kaidah asal, anak, makanan yang masuk di dalam tubuhnya anak kita harus kita jaga dari manapun. Nabi Yuna alaihi salatu wasallam pernah melihat Hasan Hussein makan kurma temuan. Makan kurma temuan. Sudah masuk Pak dalam perutnya Pak. Dimuntahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dimuntahkan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Aksya, aku khawatir ini kurma adalah kurma apa? Sodako. Sedangkan Nabi, keluarga Nabi haram makan sodako. Dimuntahkan kembali Pak. Dimuntahkan kembali. Itu kekhawatirannya Nabi. Artinya penjagaan makanan untuk anak-anak kita benar-benar harus kita jaga. Nah, ketika datang ke orang, datang ke Pak D atau ke Bude, yang dia itu muamalahnya muamalah riba dan halal. Kalau masih muamalah riba masih mending Pak. Kita berharap yang dia makan adalah dari barang yang halal. Pembahasannya itu adalah kalau dia nggak punya kerjaan kecuali barang haram toh, itu yang susah. Ya dimaksimalkan, dan kalau bisa dikasih tahu caranya gak mangan atau piye lah. Gimana caranya itu? Tetap berpengaruh Pak. Sedikit banyaknya anak itu makan barang haram, tetap itu berpengaruh. Pak Ustadz, apakah uang usaha seperti percetakan yang berhubungan dengan foto pernikahan dan membuka toko warnet ya, itu termasuk uang haram? Uang ini kan hasil, tergantung kerjaannya. Kalau kerjaannya haram, maka uangnya akan haram, kan begitu. Maka kita lihat, misal contoh toko warnet. Apakah uang dari warnet itu hukumnya haram? Paham Pak ya? Ya dilihat yang dipakai di warnet itu apa. Kalau yang dipakai itu adalah hal yang Allah haramkan, maka hasilnya akan haram. Nah sekarang warnet itu isinya opo? Itu lihat. Kalau isinya haram berarti hasilnya haram. Nah warnet delok video-video porno itu kan, ya hasilnya haram. Karena membuka warnet yang itu isinya yang dipakai oleh orang itu untuk itu berarti hukumnya haram. Kalau warnet pakai apa? Pakai apa? Game. Apakah game itu haram atau enggak? Kan lihat itu nantinya. Nah kalau game itu menjadikan lalainya dia kepada Allah, waktu ini sholat lalai dan hari-hari itu aja, maka permainan itu menjadi haram. Kalau haram berarti hasilnya haram. Kan begitu. Jadi ini nggak bisa kita hukumi secara mutlak, harus saya rinci. Nah sekarang toko warung toko warnet ini apa isinya? Ini isinya apa dulu? Kalau haram maka hasilnya haram. Kalau enggak berarti enggak. Pertanyaan percetakan yang berhubungan dengan foto pernikahan. Pembahasannya berarti ke sini. Apakah foto menurut Anda itu haram apa halal? Ini kan memfoto kan Pak ya. Memfoto ini itu menurut Anda yang bekerja haram apa halal? Kalau haram hasilnya ya haram. Kalau foto itu adalah mubah berarti hasilnya mubah. Ini kan tergantung dari pekerjaannya. Nah yang ditanyakan ini apa?
foto pernikahan kayak piye Pak? Wong nikah gitu ya, terus difoto gitu Pak ya, difoto terus di situ ada apa? Perempuannya piye? Nah ini dipublikasikan tuh nggak Pak? Oh di undangan, undangan tok ngono tok wae to. Memajang apa? Laki-laki. Gini loh Pak. Di sana ada kaidah yasbutu tabaan mala yasbutu istiqlalan. Asal percetakan itu undangannya apa fotonya? Foto apa undangannya? Undangannya. Berarti kan asalnya kan undangan. Ketika ada foto mengikut itu nggak berpengaruh pada hukum. Yasbutu tabaan malah yasbutu istiqlal. Tapi kalau andai kata dat foto nih yang jadi titik poin ini, sedangkan undangan itu mengikut, berarti ngikut hukum foto nih. Tapi kalau intinya adalah di undangan, sedangkan foto mengikut kepada undangan, maka hukumnya mengikut kepada undangan. Maka hasilnya adalah halal. Karena apa? Foto hanya mengikut. Nah, kalau hanya di undangan seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi, maka intinya kan undangan kan, maka berarti foto ngikut di undangan. Ketika Anda mencetak yang itu ada fotonya, maka itu nggak berpengaruh kepada kerjaanmu insyaallah ta'ala, karena intinya di undangan. Contoh, saya sekarang jualan sabun Pak. Ngerti berapa sabun? Sabun apa? Sampo, sabun. Kira-kira ada gambarnya apa ora? Ada gambarnya apa ora? Wedok wayu kan? Wedok mulus gegere ketok Pak ya. Apalagi sabun Div iku kan. Ketok wedok epol nang kono. Sekarang pertanyaannya, Anda beli gambare apa beli sabune? Ya wis. Ada nggak orang yang beli sabune Pak? Apa gambare? Ya mungkin ono lagi kesepian gono bojone kan Pak ya. Jadi dia itu pengen delok karo gegere wong wedok gitu loh Pak. Jadi tuku gambare iku mau. Nah kalau asalnya adalah pengen tuku gambare, maka jadi haram. Tapi kalau asalnya adalah pengen tuku sabune, sedangkan gambar itu mengikut, itu nggak mempengaruhi pada hukum. Bisa difahami Pak? Kayak beli koran. Anda itu beli korane, isi ini berita atau gambarnya wong wedok kono. Koran kan ada sapa sing cari perempuan hubungi ini ono ora ngono Pak ya? Ono. Nah, sampean itu beli koran karena itu atau karena berita ini? Nah, kalau tujuan asalnya adalah berita dan itu hanya mengikut, itu nggak berpengaruh kepada hukum. Yang penting ojo dicoba-coba. Afwan Ustadz, masih berapa memperbaiki psikis anak yang tadi untuk ke apanya lebih baik? Masih banyak Bu. Ini kalau kita mau kaji nggak bisa 1 jam 2 jam. Yang salah panitianya Bu. Apakah psikis anak yang rusak tadi bisa jadi turun menurun? Oh iya, bisa jadi turun menurun kalau tidak diputus ini rantai. Bagaimana memutus rantai penyebab psikis tadi yang rusak? Ya harus dilawan mulai kecil. Nanti sekarang jadi ibu, maka psikisnya kamu yang rusak itu jangan ditularkan, jangan dibalas dendamkan ke anak. Mulai sekarang, mulai dari anti sekarang, mulai kamu sekarang, biar anakmu itu tidak semisal kayak kamu.
Contoh Bu ya, ini saya itu pernah melihat ada ibu ngajarin anak. Ini dalam pengajaran Pak, saya mau lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini saya kembangkan dengan realita itu Pak. Ada seorang ibu itu kalau anaknya salah moco Pak, salah moco kan diajari ibu lah diwuming Pak, epek lambe wes. Ada satu ya salah ya dibenarkan gitu aja. Ada satu sampai dipukul. Ada satu. Saya nanya, apakah kayak gini pengajaran ibumu? Iya. Ini yang saya lihat. Padahal dia itu Pak mondok wis suwi. Ilmu mondoknya gak kanggu. Yang terekam, yang teresap itu adalah apa yang dia lihat sejak kecil. Itu berpengaruh banget Pak. Yang satu ketika anaknya salah nggak pernah dimarahi. Saya nanya, apakah begitu pengajar ibu? Iya. Terus gimana cara mengajar? Ada teori sendiri dia. Dan secara praktek anak itu Pak, anak yang tidak pernah dipukul tuh malu banget. Malu banget. Justru anak yang digituin oleh ibunya justru malah ngeyel Pak. Nah coba lihat gimana cara memutus rantai ini dari mulai sekarang. Tahan. Kalau kamu tuh mau marah, mau mukul, mau mencak tahan. Itu efeknya ke anakmu itu secara terekam itu besok itu kok mancal kayak awak ngono. Malah lebih kejam lagi salah Pak. Sang suami, sang bapak marahi ibu di depan anak. Kacau ini Pak, kacau. Anak itu dari mana tahunya? Yang ngerekam, yang dia lihat, itu yang paling paling gitu Pak, yang paling ngeresap nang otakku itu. Sampai saya bawa anak Pak ke tempat rukyain, dia rukyah, terus dia ngerti psikologis itu ngerti dia juga. Ternyata ya tadi pendidikan orang tua yang salah di awal. Harus diputus ini. Gimana caranya? Sabar. Ibu-ibu sabar loh. Memang tangan kudu gatel lah. Iya memang. Tapi harus sabar. Sabar. Lambeku ditahan Pak. Ojo wis tahanan. Tapi susah loh Pak ini. Karena bagaimana dia bisa menahan? Wong itu sudah terekam di otaknya dia. Tapi insya Allah nggak ada kata mustahil ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya itu membaca beberapa kitab begini. Makanya gini Pak, idza jaa man tardzauna dinahu wa khuluqah. Apabila datang seorang suami kepada seorang calon menantu kepada kamu dan kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Kenapa kok ada dua Pak? Agama dan akhlak. Tak pikir-pikir, iya kenapa kok gak dicukupkan agama ya? Kenapa kok akhlak? Pakai wawu lagi dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah bahasa. Wawu lil mughayyar, ada perbedaan. Harus antara ma'tuf dengan ma'tufan itu perbedaan. Berarti penting banget akhlak ini, cara pendidikan. Itu makanya delokan bi ibu Jadi nikahi arek iku delokan ibu sih. Ibu-ibu iki cara ngajari nih kaku apa ora? Delok iku. Karena anak iku pasti mirip karo ibuke. Kalau ndelok anak itu elek apa apik akhlak delok ibuke. Dong apa ora, Pak? Piye? Mumet kan? Makanya ibu-ibu mulai sekarang wis ojo kaku-kaku. Ayo dirubah. Sing apik kepada suami, halus kepada suami, rifkon kepada suami. Rubahan tabiat sing elek iku ta rubahan. Kasihan anakmu iki lho.
Berpikirlah kasihan ke anakmu, kasihan ke pendidikan anakmu. Itu loh, perhatikan itu ibu-ibu. Ya, saya nggak bisa jawab banyak karena waktunya terbatas. Bagaimana menangani hati agar bisa sabar menghadapi anak yang aktif? Intinya sabar. Ini memang kasus, Pak. Apalagi ibu cerewet, suka bersiumai. Ketika datang anak itu ngotori. Nah, memang tabiatnya anak lah ngotorin toh. Ibu cerewet ngomong wis diresiki, ngotori maneh, ngene maneh. Itu salah, Pak. Salah. Biarin. Anda komen itu salah dalam pendidikan anak. Sumpi ya udah, namanya ibu ya ditoto maneh. Dikotori maneh, ditoto maneh. Memang itu tugas ibu. Anak iku tugasnya ya ngotorin ngono ku, Pak. Kalau dia tugasnya gak koyo dudu anak jenenge. Oleh karenanya dia itu ghairu aklin, orang berakal, orang ngerti anak ibu, orang ngerti. Belum bisa diajak bicara, belum bisa dipahamkan, sampai muring-muring, Pak. Orang bakal dia itu paham. Justru yang terekam di anak kamu itu marah. Itu masalah. Dan di dalam pendidikan anak, teori kon meneng, Pak. Ibu itu meneng. Ya wis sabar di anu lagi. Sabar wis bagaimana? Makanya kalau saya pribadi, Pak, rumah kotor gono masalah, tapi psikisnya anak lebih kita utamakan. Kotor, kalau nggak kotor lah duduk. Kalau nggak pingin kotor, ya orang sakit duwe anak. Harus risiko. Ibu itu kalau sudah jadi ibu, Anda harus punya risiko. Apa risiko? Capek. Oh cukup mikir enak pas kumpul karo bojo iku tok wae mikir enggak. Berpikirlah setelah ini pasti ada efek, ada tanggung jawab yang besar. Jadi kalau Anda itu mikir nih Ibu, urusan melayani bojo itu kecil, Pak. Kecil. Yang melayani itu kecil, Pak. Susah setelah melayani itu berat. Nah itu piye? Memang gitu tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ibu setelah melayani suami hamil, ketika dalam perut aja loh, Pak, dalam perut itu ada teorinya. Gimana caranya anak ini bisa baik. Nah di dalam perut ibunya saja, ibunya suka marah, itu berpengaruh ke anak, Pak. Itu dalam perut apa ibunya. Saya pernah ketemu sama dokter anak. Saya dikasih beberapa ilmu terkait dengan ketika anak dalam perut ibu itu berpengaruh banget ternyata. Berpengaruh banget. Makanya wajar, Pak, para sahabat iku anaknya ape-ape ya karena ibu ape-ape, Pak. Beda karo dhewe-dhewe iki ibuke wis padha ngono wis. Ya tadi ini kayak gini, tapi itu kan harus diputus mulai sekarang. Sudahlah bapak kita, ibu kita, sudahlah. Karena mereka nggak ngerti kan. Mereka enggak, semoga Allah merahmati mereka. Sekarang putusan rantai mulai sekarang dari kita yang ngaji. Bersabarlah. Pertanyaan kita, Ustaz, bicaranya sabar Ustaz. Kudu muring wae lho piye. Sabar itu, Pak, akibat, Pak. Ono sebab yang harus dilalui. Karena sabar itu berefek dengan ketakwaan kamu kepada Allah. Saya ngasih tahu motivasi supaya sabar sampai elek ora iso, Pak. Karena sabar itu memiliki asbab yang harus dilalui sebelum Anda itu sabar. Apa itu?
takwa kepada Allah, iman kepada Allah. Iki api ono, tauhidmu diapi, agamanya diapi. Ini semua adalah penentu Anda bisa sabar. Kalau aku ngomong A, B, C, Z ini teori, Pak. Itu teori. Yang paling penting itu adalah sebelum Anda lalui sabar, itu ada poin-poin yang Anda harus. Apa itu? Api agamamu, takwa kepada Allah, njaluk nang Allah. Iku api ono iku. Sabar iku mek akibat, Pak, ono sebabi. Tapi Anda harus paham sekarang. Caranya bukan koyok ngono saiki iku. Kasihan anak itu loh. Kasihan anak. Orang kasihan toh ibu-ibu. Ego yang kamu sekarang kedepankan. Ego kamu. Ojo, kasihan anak. Ojo ego kamu. Astagfirullah. Dalam pembelajaran tiap anak memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda. Bagaimana cara menghadapi mereka sebagai pengajar? Belajar cara pendidikan anak. Makanya jadi ibu itu nggak kok nom-nom dikawinno wae. 17 tahun kawin, 16 tahun kawin. Iku pe dadi ibu iso to, wae orang tua. Orang tua itu semangat pol mek nikahkan anak itu. Delok sik to, bisa enggak dia itu mandiri? Bisa enggak dia itu jadi ibu? Ajari dulu dia jadi ibu. Mungkin orang tua wes biar ono sing ngurus wis, aku capek ngurusin anak itu kan. Nah kawin ngono kan. Ojo semisal begitu cara mainnya. Pendidikannya anak itu setelah dia menikah jadi istri, jadi ayah ibu, bisa enggak? Makanya aku tanya, bagaimana cara menghadapi mereka sebagai pengajar? Ya nggak bisa dibahas di sini, harus belajar, Pak. Ada teori-teorinya, ada ilmu-ilmunya. Coba kita belajar dulu. Belajar, nggak mungkin disampaikan di sini, nggak mungkin. Harus banyak baca buku, dengarkan kajian-kajian terkait dengan pendidikan anak. Ini penting. Ini panjang semuanya pertanyaan ini. Cukup dulu insya Allah ya kan. Panjang ini nggak mungkin bisa dijawab. Ini butuh majelis khusus daurah ya 2 hari atau seminggu dirampungkan. Loh, gak seminggu harus piye, Pak? Iya. Tapi sampai di sini insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Khaliful Hadi Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan ya, tentang pembelajaran bagaimana kita mentarbiyah terutama orang tua untuk mentarbiyah anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tentunya dikaruni oleh anak-anak yang baik, anak yang soleh-soleh. Para hadirin jemaah sekalian, demikian pengajian dari sekolahan untuk orang tua dan wali murid. Kami ucapkan jazakallahu khairan, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.